Halo guys, jumpa lagi sama aku. Dan kali ini aku kedatangan paket baru lagi guys. Ini paket bakalan kita unboxing dan sekaligus kita bongkar. Ini adalah electric bottle kettle untuk pengganti yang lama yang udah diambil sama emak gue guys. Ini komputer masih nyala, ini iklan apaan ya? Udah langsung kita unboxing aja. Ini gue bakalan unboxing terlebih dahulu ya guys. Nah, untuk tahap unboxing ini mungkin menurut saya nggak perlu divideoin aja ya. Bakalan kita skip, percepat aja dan langsung kita lihat isi bagian dalamnya. Oke, kita lihat isi dalamnya. Ini dilindungi sama busa. Busanya kayak gini. Ini elektriknya. Terus nggak ada lagi ya, isi dalamnya udah habis, ada gabus saja. Ini kabelnya pada kemana nih? Dan ini kettlenya. Ini harganya 150.000, jadi fungsinya cuma satu. Ada tempat colokannya, dan ini tempat uapnya. Ini kelihatan ya tempat uapnya. Di sini udah nggak ada apa lagi, kabelnya mana nih? Mungkin dalam ini ya. Nah, ini dia kabelnya. Ini kita dapat satu kabel, satu soketnya. Ini buku manual ya. Ini saklarnya kayak gini. Kayaknya ini belum belum digital nih, kayaknya belum elektrik ya. Ini untuk ruangnya ini cukup dalam nih, kayak gini dia. Terbuat dari bahan kayak sepertinya ini terbuat dari bahan stainless. Dan ini untuk spesifikasinya ini pakai listrik 350 watt. Tutupnya kayak gini. Oke, sebelum kita coba, kita lihat dulu kabelnya. Ini sama kayak kebanyakan peralatan elektronik ya. Nih nih dia kayak gini. Dan sebelum kita coba, kita bersihkan terlebih dahulu dan kita bongkar alatnya ya teman-teman. Kalau nanti udah kita bongkar, baru kita cobain alatnya. Oke, gue udah beresin semuanya dan ini adalah alatnya. Tadi pernah saya coba sekali untuk memastikan apakah ini udah nyala atau belum. Dan untuk membukanya kita cukup mencongkel bagian katup penutup bautnya di sini pakai jarum aja. Ini kenapa dibongkar, alasannya untuk melihat jenis elemen pemanas yang dipakai di dalam ini. Kalau elemen pemanas yang berkualitas itu biasanya dia pakai elemen pemanas yang mirip sama di Magicom. Ini kelihatan kan ada bautnya. Terus kita buka aja bautnya. Oke, langsung kita tarik. Dan tara, untuk di dalamnya ini beneran ya, belum ada digitalnya, nggak ada rangkaian elektronik, cuma ada rangkaian yang mirip seperti di dispenser aja. Dalamnya tuh kayak gini ya. Tuh dalamnya tuh. Sorry kalau kameranya terlihat agak miring karena saya nggak ngeliatin kamera dari tadi ya. Ini saya akan fokus untuk melihat gimana cara ngambil isi di dalamnya.
Ini ada baut, kita bongkar dulu bautnya. Ada 2 bautnya. Biar kalian nggak bosan, saya percepat aja prosesnya karena ini bakalan membosanin banget. Di sini saya lagi berusaha buat membongkarnya karena bagian dalamnya ini sedikit saling terikat ya satu sama lain. Tapi untuk dapat membongkarnya kita harus melepas satu-satu soket bagian kabelnya dulu. Karena lokasinya lumayan sempit, jadi saya bakalan kesulitan ini buat memasukkan jari tangan dan juga melepas bagian-bagiannya. Ini saya nggak akan bongkar semua, saya akan bongkar pada bagian bawahnya aja, cuma buat melihat elemen pemanas yang dipakai. Kalau kemarin kan kita udah pernah dapet bagian elemen pemanasnya itu cuman kawat wolfram yang dikemas di bagian plastik, takutnya nanti kayak gitu. Kalau elemen pemanasnya berkualitas, nah kayak gini. Nah ini dia elemen pemanas yang digunakan ya. Dia pakai elemen pemanas yang sedikit berkualitas. Nih elemen pemanasnya kayak gitu ya, 350 watt. Dan dia udah menggunakan saklar panas. Ya mungkin itu untuk mencegah kebakaran kali ya. Tapi saklar panasnya ini 100 derajat ya, 100 derajat lebih. Karena katanya ini bisa mendidihkan air. Ini gimana cara melepasnya ini? Ntar saya lepas terlebih dahulu ya. Sorry tadi kamera gue mati sebentar dan ini udah berhasil dilepas ya. Sekarang kita akan pasang. Tadi tuh saya cuman melepas kabel dari soket ini. Terus kita bakalan pasang kembali karena kita udah tahu bahwa elemen pemanasnya ori. Dia pakai elemen pemanas khusus. Bukan cuma pakai kawat wolfram yang dibalutin sama kertas tahan panas ya. Sekarang kita pasang kembali. Ini sorry kalau kalian nggak bisa ngelihat ya karena angle-nya itu agak berbeda antara posisi mata saya sama kamera, jadi nggak kelihatan ya. Ini saya ngarahnya ke mata bukan ke kamera. Nah buat kalian yang ngebongkar ini untuk posisi kabelnya ini, kalau nantinya udah lupa bisa di foto terlebih dahulu sebelum bongkar. Ini agak sulit memasangnya dikarenakan bagian dalam ini sangat sempit. Untuk kabelnya ini udah terbuat dari kabel tahan panas. Kelihatan dari bentuk. Ini agak sedikit rumit ya kita masangnya kembali karena bagian dalamnya ini lumayan sempit. Mungkin video ini akan panjang, kalau gitu saya skip aja dulu, saya percepat kembali. Saya percepat ya biar kalian nggak bosan nontonnya, karena videonya bakalan panjang. Kita juga bakalan mencoba alat ini. Nanti saya bakalan coba merebus air dengan posisinya berada di kamera. Bentar, saya lupa belum pasang bautnya. Ini ada baut yang menyeimbangkan antara kettle cup bagian depan dengan bagian bawah. Nah untuk alat ini sebenarnya harganya murah, 150.000 doang. Dengan fungsinya hanya untuk merebus ya, nggak bisa dipakai untuk termos. Kalau yang termos itu ada derma, harganya 300.000 lebih. Kalau ini harganya 150, cukup untuk merebus doang. Jadi beda antara termos sama kettle untuk merebus ya. Oke, udah saya skip. Sekarang saya mau mencoba untuk merebus air. Katanya kalau pakai 300 watt itu
ukuran yang lebih besar ya untuk mendidihkan air, mungkin cukup waktunya 2 menit udah mendidih ya. Karena pengalaman saya, waktu mendidihkan air tuh nggak cukup lama kalau pakai 300 watt. Ini saya pakai sedikit aja airnya, terus kita akan masukkan tekernya. Ini yang berbentuk segitiga, dan saya bakalan hidupin alat ini. Nah, selama alat ini dihidupin, saya bakalan mempercepat prosesnya biar nggak terlalu lama kameranya hidup. Oke, kita tunggu terlebih dahulu sampai airnya mendidih. Ini udah panas ya. Nah, mungkin kalian pengen dengerin gimana suaranya kalau airnya itu direbus pakai kettle ini. Oke, saya bakalan tunjukin suaranya. Oke, ini adalah suara dari alat ini. Dia gelembung-gelembung air itu bakalan kedengeran suaranya kayak gemuruh gitu, kayak merebus air gitu. Ini udah panas ya, sama seperti saya coba sebelumnya, jadi ini udah 2 kali ya, ini percobaan kedua. Itu airnya mendidih karena dia pakai elemen pemanas yang lebih bagus, bukan pakai elemen pemanas cuman wolfram doang. Ini cocok lah buat kita pengen ngerebus air dengan kecepatan tinggi ya, 2 menit doang. Jadi powernya butuh 300 watt. Nanti saya akan tunjukkan ya, ini konsumsi powernya. Ini adalah penggunaan dayanya. Ketika saya hidupkan, dia akan naik ya. Penggunaan dayanya sekitar 350 ya. Kalau tadi kan ditambah 10 ya, 360 watt. 360 untuk dayanya. Oke, ini udah mendidih guys, hampir aja ya, ini belum mendidih tapi hampir mendidih, dan ini mungkin udah hangat ya, 80 derajat celcius, tapi kita nggak ukur. Selama ini kan airnya kalau udah beruap-uap dan menggelembung kayak gini itu udah mendekati, kita matiin. Oke, sekian untuk review kali ini. Kalian boleh beli ini kalau pengen menggunakan alat ini sebagai kettle pemanas air. Dan alat ini cukup, penggunaannya itu hanya satu fungsi, yaitu untuk merebut air, tidak bisa menyimpan air panas karena ini bukan termos. Di dalamnya udah saya buka, nggak ada pelindung-pelindung untuk membuang panas, untuk mempertahankan panas maksudnya. Jadi ini adalah kettle untuk merebus air doang. Jadi jangan terkecoh harga murah ya, kalau pengen fungsinya dual ya, kalian harus beli yang mengandung pelindung panas. Kalau ini nggak ada ya. Oke, bye bye.